Kami di sini berupaya dalam konservasi, khususnya berbagai jenis kekayaan yang ada di Merapi, itu yang ada di hutan Merapi, itu khusus keluarga orsedase, mungkin juga ada tanaman restorasi, juga ada hoya, disidia, lipstik, maupun berbagai jenis bambu lokal di Merapi ini. Semua itu kami lakukan terinspirasi adanya peristiwa alam erupsi Merapi tahun 1994, yang mana hutan kami sekitar 1 kilo dari tempat kami tinggal ini benar-benar luluh lantah. Kemudian dengan hal itu kami mulai tahun 96 mengumpulkan keluarga orsedase yang tersisa, khususnya di Merapi, lokal Merapi. Ini ada sekitar 7 spesies. Dengan itu kami merasa sangat berkeinginan untuk upaya pelestarian, yang mana di situ flora fauna sebelum erupsi benar-benar kaya, benar-benar melimpah. Kemudian peristiwa itu diperparah dengan adanya peristiwa kebakaran tahun 2001, 2010, perjalanan waktu, itu kami sudah memiliki sekitar 53 spesies. Mungkin orang menganggap suatu hal yang remeh, tapi bagi saya orsedase itu suatu mahkota, mahkotanya hutan. Itu multiguna, banyak sekali peran dan manfaat yang ada pada diri orsedase itu sendiri. Alhamdulillah ini sampai dengan saat ini kami sudah menemukan di habitat Merapi sekitar 110 spesies. Itu yang mungkin bisa kami budidayakan itu sekitar 80 spesies. Yang lain kami kesulitan, tapi di habitat masih ada. Itu sampai saat ini, baik itu yang istilah relokasi maupun yang kami lakukan dengan sendiri, maupun yang ada kegiatan adopsi, yang mana adopsi itu siapa saja yang berkenan mendukung kegiatan konservasi orsedase maupun tanaman restorasi, mungkin ada hoya, dicidia, lipstik, dan paku-pakuan. Itu sejak tahun 2015 itu program itu telah berjalan. Mungkin secara total yang telah kembalikan ke habitat sampai saat ini mungkin sekitar 525 batang, spesiesnya sekitar 8 spesies. Ya, karena itu kami mengenamakan anggrek lokal Merapi, itu semuanya harus berasal dari hutan Merapi, baik Merapi sisi timur, sisi barat maupun sisi utara. Itu kalau yang sisi selatan itu dengan sisa-sisa yang ada, atau mungkin sebagian kami juga melihat di habitat yang banyak mana, yang cenderung punah mana, itu kami ambil, kami budidayakan di sini. Jadi semuanya harus, karena harus konservasi, jangan mendatangkan suatu tumbuhan yang lain nanti jadi tumbuhan invasif juga di Merapi. Jadi benar-benar harus lokal dari Merapi.
karena Vanda tricolor Merapi itu saya belum pernah menemukan atau melihat bentuk bunga, struktur bunganya, ini kelopak atau mahkota itu flat sempurna seperti Vanda tricolor Merapi. Kita cermati di Merapi Vanda tricolor ada 5 varian bunga. Yang paling sempurna itu cuma 1. Kalau yang lainnya mungkin dari segi aroma itu juga saya kira sangat berbeda juga. Karena menurut penelitian itu berbagai spesies Merapi, mungkin dari tumbuhan edible pun yang di Merapi, spesies Merapi itu punya kualitas tersendiri. Memang kami itu tadi berawal dari tahun 2011 pasca erupsi 2010. Di situ dalam pendataan anggrek kami benar-benar mencermati apa yang bisa membedakan antara anggrek atau orsidase sama rumput atau semak. Mungkin dari morfologinya. Terus dari morfologi itu sendiri, mungkin dari spesies-spesies itu ada perbedaan yang tipis kadang-kadang. Mungkin dari khususnya tentang bunga, mungkin dari bentuk mahkota ataupun kelopaknya ataupun labellum atau leafnya, itu kadang-kadang disitulah perbedaan sedikit. Bentuk daun hampir sama, batang hampir sama, tapi dari susunan bunga itu ada perbedaan sedikit. Itu mungkin nama spesiesnya sudah berbeda. Walaupun nampaknya cuma rumput, di situ ada tumbuh bunga, dan bunga itu ada kelopak bunga, ada mahkota, ada leaf atau labellum. Itu bukan dinamakan rumput lagi, tapi anggrek. Contoh anggreknya. Anggrek tanah ya, Pak? Iya. Yang tahun 2011 termasuk temuan kedua di Pulau Jawa. Rambuda velutina. Biasanya di sini tuh banyak sekali. Kalau nggak dicermati beneran kan, ya mirip-mirip sersahnya tuh. Mungkin di Merapi sendiri itu paling banyak itu yang jenis epipit, dan itu sangat mudah dibudidayakan. Mungkin epipit yang cenderung mendekati lithophyt itu juga bisa, seperti Vanda tricolor atau Trichotosia ferox. Itu dia untuk Merapi sisi timur itu hidupnya bukan nempel di inang atau pohon, tapi di tebing-tebing berbatuan. Tapi untuk Trichotosia ferox kayaknya sekarang di Merapi sudah sulit untuk bisa ditemukan. Kalau Vanda tricolor, alhamdulillah di Merapi sisi timur, di tebing-tebing batu-batu itu masih bisa ditemukan banyak. Yang paling sulit kami nggak mampu membudidayakan itu dari keluarga Saprophyt, karena dia sudah tidak berfotosintesis, jadi dia tidak punya warna. Ini mau penanaman anggrek lokal Merapi. Ini di tempat kami melakukan sebagai konservasi. Ya, ini nanti kami tempelkan di inang. Ini kami ikat duluan. Setelah diikat, untuk mengantisipasi dulu cuman pakai ijuk,
Jadi akar belum berpegangan erat di inang, tampak indah, ada orang suka, mudah diambil. Tapi sekarang ada tambahan kami sedikit seperti ini. Mungkin dia pakai alat apa ya, seperti galah atau mungkin alat apa, saya kira sangat sulit untuk mengambil ini. Kalau orsedase itu lestari di habitat, di hulunya lestari, saya kira sampai hilir pun dia akan merasa dampaknya yang sangat bagus. Kan tegaan seperti ini masih utuh. Dengan tegaan utuh mungkin oksigen juga terasa nggak begitu pengap lah. Terus mungkin dari manfaat makhluk lain, ada burung, mungkin ada serangga lain, dia akan ikut bertahan hidup karena tegaan masih utuh seperti ini. Dan selain itu mungkin orsedase kan dia perlu kelembapan. Jadi di musim kemarau dia akan mengurangi dampak seandainya terjadi kebakaran. Karena kelembapan saya kira sulit untuk terbakar. Dan mungkin untuk anggrek sendiri itu ya di dunia pendidikan kan itu seperti simbiosis mutualisme. Dia hidup karena menyerap suatu jamur. Barangkali di batang atau di inang itu dia bertahan hidup karena ada jamurnya. Jamurnya namanya mycorrhiza. Jadi mycorrhiza itu makanan anggrek khususnya diserap akar-akar anggrek. Jadi di inang jamurnya juga berkurang, tapi anggreknya juga tumbuh subur, tidak merugikan inangnya. Terus mungkin dalam dunia pendidikan saya pernah dengar itu ada suatu serangga khusus yang dia akan bertahan hidup sangat signifikan kalau dia bisa menyerap atau dia lebih dekat pada bunga-bunga anggrek itu. Itu yang Vanda Tricolor paling bawah ini. Itu yang nanam jurnalis dari Perancis. Dia cewek, namanya Ulla Manuk Lahmanu. Ini Vanda Tricolor tahun 2019. Terus yang tanaman tahun 2012 di pinggir jalan sana ada 2, tapi di sana sudah saya ganti. Yang ini belum saya ganti. Ini hilang, di sana hilang, di dekat jalan itu ada 3 hilang. Ini hilangnya sekitar 3 bulan yang lalu. Dan pas kami kesini kan mungkin udah jarang-jarang, mungkin 2 bulan sekali kesini, tapi insya Allah tetap kami ganti nanti. Terus yang di sana dekat jalan itu ada 3, itu Vanda Tricolor, itu pas berbunga, itu juga kami tanam bahkan tahun 2012 yang sana. Itu istilahnya bukan adopsi tapi relokasi, kami kerjasama dengan pihak Taman Nasional. Kalau kemarin kami kan belum punya hak penuh untuk mengawasi. Seandainya ada yang merusak atau dia mengambil, saya kan tidak punya hak untuk memarahi dia atau ngasih tahu sama dia, karena sama-sama saya juga tidak punya hak. Tapi insya Allah nanti kalau legalitas sudah ada, itu ancaman pertama yang utama itu bukan peristiwa alam lagi, tapi semakin terpublikasi itu kalau enggak dikendalikan dengan suatu pengawasan akan semakin rusak juga. Jadi kalau nantinya itu ekowisata terjadi, berjalan dengan baik, insya Allah itu akan mudah untuk mengawasi agar
tidak terjadi kerusakan dari ulah manusia. Kalau kita tadi bilang tentang masalah konservasi, saya kira jangan suatu berharap muluk-muluk untuk warga atau tetangga mendukung. Jadi mungkin kami secara terus terang aja, mungkin kalau mungkin menghambat mungkin bisa aja ada. Tapi kalau mendukung, saya kira semoga aja nantinya hatinya bisa tergetuk untuk mendukung kegiatan kami. Kami sangat berharap juga semoga untuk generasi mendatang, generasi kita itu dia mau mencintai dan melestarikan suatu kekayaan yang ada di depan mata kita. Karena tanpa niat yang ikhlas, niat yang beneran, tidak mungkin masalah konservasi itu akan terjadi.